Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Keluaran 4 ayat 10. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara yang terkasih, kita semua tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang maha sanggup. Tapi dalam praktik hidup sehari-hari, kita masih saja hidup dalam ketakutan, masih saja hidup dalam kekhawatiran, keraguan-raguan, dan merasa pesimis. Hal ini tidak hanya kita alami. Musa pun pernah merasakan hal yang sama ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin atas umat Israel. Keluaran 3 ayat 10, Tuhan berbicara kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tuhan tidak pernah sembarangan dalam memilih dan mengutus seseorang, saudara. Kalau Tuhan memilih dan mengutus seseorang, Ia pasti akan memperlengkapi dengan kuasa dan juga memberikan kemampuan ilahi. Nah, untuk meyakinkan Musa tentang panggilan ini, Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya di depan mata kepala Musa sendiri, mengubah tongkat menjadi ular, membuat tangan Musa kena kusta putih seperti salju, lalu memulihkannya. Bagaimana respon Musa? Berbagai alasan ia sampaikan kepada Tuhan untuk menolak dan menghindar dari panggilannya. Keluaran 4 ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus, karena aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, bukankah kita sering berlaku seperti Musa, merasa diri tidak punya apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak punya kemampuan dan rendah diri? Perhatikan, Tuhan tidak menuntut kita punya kepakaran tertentu atau segudang karunia dan talenta, karena yang pertama Tuhan inginkan dari kita adalah hati kita. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Ingat kasus Bileam, seorang nabi bebal yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahatnya, yang ditegur Tuhan melalui seekor keledai. 2 Petrus 2 ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara,
Kalau seekor keledai beban yang bisu saja dapat dipakai Tuhan untuk tegur dan memperingatkan Bileam, bukankah kita ini lebih berharga dari seekor keledai? Karena itu ingat saudara, jangan keraskan hati Anda dengan banyak alasan selagi panggilan Tuhan itu masih menggema di telinga di hati kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan ini. Ini sebuah kehormatan ketika Tuhan memanggil saudara untuk melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak, karena terkadang kami juga merasa tidak mampu, tidak punya apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur karena di dalam tangan Tuhan, hal yang tidak mungkin dapat terjadi, hal yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup memakai siapa saja yang Tuhan percayakan, yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau Allah yang selalu memperlengkapi ketika Engkau memanggil dan memilih seseorang. Hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Allah ini, biarlah hati dan telinga kami meresponi bahwa bukan menunjuk kepada orang lain, tapi biarlah hati kami meresponi, ini kami, utuslah kami. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, pakai kami jadi alat di tangan Tuhan, supaya banyak orang berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan, sikap, dan tingkah laku kami yang jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Biar hati kami sungguh-sungguh terbuka dan tunduk kepada otoritas Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup memperlengkapi dan mengurapi kami, supaya kami berkenan melayani-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami bersyukur memuji Tuhan, karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Tanulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Ubahlah kami, biarlah sepanjang hidup ini kami hanya menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.